guys, match yang pertama kali ini, match yang kedua di game pertama di mana Pahlevi sudah menutup Fanny untuk serang Persik, dan sedangkan di sisi dari kanan udah ada Joy yang tidak akan dilepas untuk para pasukan dari Aura Fire. Fanny dan juga Joy yang memang tadi kami udah sempat bilang ini udah momen-momen shifting juga di mana para jungler yang biasanya memakai assassin ini udah mulai kembali lagi dengan adanya emblem baru juga yang sudah mulai hadir, dan bahkan kemungkinan Fanny dari seorang Persik bisa aja kita lihat. Kita melihat match satu Fanny dari Supercamp kembali, kemungkinan besar itu bisa juga terjadi dari sisi RRQ, namun akan ditutup oleh Aura. Lebih respect dan tentunya respect dan ke arah Franco sebagai pick over dari seorang Naomi. Wah, ini kebetulan ya, second picknya lagi diunggulkan banget. Karena yang pertama Fanny yang udah dibuang, Franco-nya juga udah dibuang. Tapi kalau misalkan kita melihat dari kubu Aura Fire, mereka juga bisa menutup untuk satu hero yang akan menjadi combo, yaitu adalah Angela itu ya. Sebenarnya bisa aja RRQ langsung mengamankan link Angela di fase pick untuk pertama kalinya, tapi dengan Angela dibuang berarti untuk saat ini mereka harus mempertimbangkan hero apa yang akan mereka bawakan. Ya, sekarang mungkin ada satu perhatian yang bisa kita lihat, kalau misalnya permainan agresif dari Persik yang akan dikombinasikan dengan Angela tersebut itu akan cukup berbahaya. Karena aku lihat Persik walaupun dia kemarin tidak bermain di MPL, dia bermain di MDL, ternyata insting membunuhnya dengan assassinnya masih tinggi sekali loh, Profesor. Killernya ya. Iya. Killernya itu kacau loh menurut gua. Dia beberapa turnamen pre-season kemarin, benar-benar dia tuh benar-benar masih punya insting killer yang tinggi menurut aku. Walaupun terkadang tidak terlalu maksimum dengan gameplay dia. Mungkin karena scene dari MPL sendiri mungkin tidak ini banget ya, tidak terlalu sekeras dari MPL sendiri. Tapi Uranus di sini yang kemarin juga sempat dibawakan sama Aura di game kedua ketika mereka bertemu dengan Dewa, dan kelihatan di tangan Kimura ini menjadi Uranus yang bahkan di menit ke-10 aja udah cukup menyebalkan sih, Be. Iya, balik lagi dengan tempo permainan cepat, berarti harus digarisbawahi teman-teman dari RRQ lebih fokus sama early game mereka, memperkuat bagaimana lini mereka mungkin dengan Cloud dan juga Kaja yang diamankan terlebih dahulu. Naomi, Kaja, dan Cloud tertinggi dari Skylar. Wow, ini bahaya banget sih menurut aku. Karena bisa dibilang dari Aura udah mulai harus memikirkan gimana caranya mereka mengantisipasi pergerakan dari split push seorang Cloud-nya Skylar. Karena Skylar itu adalah perbandingan Cloud yang safe. Dia pemain Cloud yang safe, walaupun punya beberapa item cukup tinggi, tapi Cloud dia itu akan bermain lebih ke arah laning phase. Iya. Dia bakal main samping, bakal main samping. Iya. Kalau misalnya kita bilang dia wingman, oke dia wingman. Iya. Karena balik lagi, permainan lane jauh bagi Cloud, apalagi ketika dia memegang penuh kendali itemnya, nggak akan ada yang mampu untuk menyentuh dia nantinya. Battle Mirror Image Blazing Blood yang ada bisa solo kill. Iya, kemungkinan malah bisa bilang dengan permainan yang cukup hati-hati dari seorang Skylar ya, ini bisa jadi satu hal yang perlu diwaspadai juga oleh Aura. Dan kalau melihat Hayabusa, kalau kita agak sedikit pergerakan dari sisi permainan ke Persik, kita bahas dari ini Persik ya. Iya. Persik itu dulu bermain Hayabusa dan sangat kuat banget, tapi kita lihat ada Naomi sedikit first place Real Cup season 2 Falcon, posisi M4 dengan Falcon juga di posisi yang kurang cukup baik, dan dia juara 1 M4 World Championship Myanmar Qualifier dengan Falcon. Nah, Profesor, kita kan dulu pernah mensandingkan dulu, memang tuan muda sekarang kita manggilnya, udah gak bisa bayi macam lain kan. Iya. Tuan muda ini waktu itu head to headnya dengan Bayalian. Sniper ready. Nah, dulu head to head compare-nya adalah Persik sangat kuat dengan Hayabusanya. Ya. Albert dengan Link-nya. Iya. Itu dia. Ya, jadi yang mungkin bisa kita saksikan di sini adalah salah satu dynamic terhadap orang Persik. Melihat reason history dia itu adalah salah satu player Hayabusa yang cukup gawat permainannya. Oke. Plus dia juga tahu gimana caranya permainan dari Hayabusa ini dilawannya. Dan bisa maksimal. Tapi kalau kita melihat sedikit, gak cuma Persik ingat yang pernah bermain dengan assassin seperti Hayabusa. Tapi kalau kita mungkin melihat dari list-list assassin, masih ada Benedetta yang bisa dibawakan entah oleh Banana atau bahkan Persik itu sendiri. Betul. Mengingat bagaimana Persik pertama kali muncul, dia membawa Benedetta dan bahkan dia mainnya benar-benar liar sekali. Liar sekali sampai ke belakang-belakang, dan itu insting yang ternyata nggak turun ya. Iya. Aku agak cukup menarik di situ. Kenapa? Karena terkadang orang kalau misalnya Apalagi dia roamer, dia mantan roamer dulu. Dia mantan pemain roamer yang artinya dia tahu kalkulasi kapan masuk, kapan masuk dan mundur. kapan keluar. Seperti itu mungkin
perhitungan yang sangat-sangat diperlukan bagi para pemain jungler. Ya, performanya cukup masih stabil dari Versik sendiri untuk Assassin ya, tapi Arlott akan ditutup memang respect juga dengan seorang Banana. Apakah Benedetta yang tadi sempat dibilangin sama KB ini bakal muncul, tapi Naomi tentunya melihat dengan adanya Franco yang udah ditutup sama Aura. Kita juga bakal melihat apakah Natalia di sini masih bisa untuk muncul di sisi dari RRQ sendiri. Melihat memang Hayabusa dari seorang Fan di sini yang kemungkinan kalau Natalia dilepas RRQ mereka bisa mengamankannya. Nah, kesimpulan quotes dari Hai ya, yang dimana adaptasi itu penting banget. Apalagi dia sekarang jadi roamer dan kebetulan hero-nya belum muncul. Yes. Iya kan? Yang sekarang akan dimunculkan. Sekarang akan dimunculkan, dia akan bermain seperti apa kita bakal melihat. Karena kalau ngomongin dari 3 yang muncul ini agak cukup individual. Opsinya ada Grok, Kufra, menurut aku ya. Dan sisanya mungkin ada beberapa hero yang akan dijadikan dia sebagai salah satu damage, dan ini dia Kufra. Karena ada Bakito juga di sebelah kanan dari kubu Ararki, dan Beatrix, hero dari Kabuki. Sama-sama 2 player yang sangat kuat dengan hero-nya masing-masing. Beatrix power di Kabuki, Cloud power di Skylar. Tinggal 1 hero lagi. Dan ini bisa di flex juga Bakitonya ke arah XP lane. Ini bisa Terry selalu. Bisa terus kalau misalkan mau durability. Karena versi itu juga permainan dia juga cukup kuat dengan Pakitonya. Oke. Tapi kalau misalnya dengan adanya Uranus dan ingin bermain safe lane, mereka akan coba lempar Pakitonya ini untuk berada di XP lane agar tidak terlalu kalah catch up atau tidak terlalu kalah dengan laning phase yang dimiliki oleh seorang Ya resikonya kalau misalkan versi yang membawakan Pakito di sana ada bouncing ball, Ada bouncing ball, Kufra, dan itu akan sangat merugi sekali. 1 jab yang cooldownnya sangat mahal harganya, dan ini dia Basha yang akan jadi jungle sepertinya. Yes, Baxia akan menjadi bulan-bulanan warga pertama. Ini akan menjadi benteng pertahanan atau bisa dibilang adalah orang paling depan dari sisi RRQ yang akan membawa retribution. Karena memang secara tidak langsung, apalagi bisa dibawa oleh seorang Baxia. Iya. Walaupun dia di XP sekalipun, kita kan dulu sering lihat ya Baxia di XP. Wah, itu biasanya Gimana Baxia dari XP gimana? Wah, biasanya menggunakan itu zaman M2 kan? iya nggak flicker juga kan? Iya. Revitalize, Revitalize atau enggak Vengeance. Avengers. Jadi ya sama-sama tidak punya escape skill. Jadi ditaruh di jungle sekarang masih capable walaupun Ya mungkin escape skillnya ya cuma basis shield ini sama mungkin. 1 tiket 1 tiket belum buat main masuk, tiket aja. nggak menang war, belum pulang dengan nama. Iya, dan dia mau nggak mau harus kebuka tortoise juga kalau misalnya memang dia mau escape. Tapi ya tentunya kita sudah melihat dari draft kedua belah tim Aura dengan membawakan tentunya Uranus, Hayabusa, Eve, Beatrix dan juga Kufra akan melawan Sang Raja. Oke. Sangat amat kuat. Let's go, kita langsung menunjukkan line up down bersama dengan Ranger Mas Dan juga Momochan. Dan aku KB. Udah kan? Iya, Nah, udah ya. makanya. Iya. Dan ini dia bagaimana match up dari early game, dan bahkan badannya langsung hadir di arah orange buff. Oke, lihat dia langsung membuat seorang fan muda cara belakang masih di level 1. Masih ada high di depan sana. Persik is coming, tapi nampaknya kali ini Persik menggunakan satu retribusi dan berhasil mendapatkan orange buff. Para pasukan dari RRQ, invasi jungle pertama mereka yang sangat mahal membuat seorang fan mereka bertekuk lutut dan harus kehilangan level. Ketinggalan 2 level di early game seperti ini bukan hal yang baik, tapi Persik masih lebih. Ini dia insting Persik yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, tapi balik lagi dengan Everton. Dia punya hybrid defense, dia juga punya firmness di sini. Ini makin banyak lagi hybrid defense yang didapatkan oleh Versik, tentunya total berarti 10 tambah 6, 16 dari awal game aja dia udah punya. Dan dengan perbedaannya kita match up dengan Assassin, yang dimana untuk sekarang Van membawakan Weapon Master. Artinya apa? Artinya Aura Fire memaksakan game ini agar bermain sampai dengan menit 20. Alright, Hai di sana menutup pergerakan dari seorang Naomi mundur ke arah belakang, one power situation, Skylar versus Kabuki. Sama-sama gold lane yang luar biasa kali ini, poking damage terjadi. Profesor, melihat permainan Skylar seperti ini, apakah ini akan ada perubahan template permainan dari seorang Skylar, Momochan? Kemungkinan bisa sih. Kelihatan pergerakan yang cukup agresif dari Persik. Masih mau lebih seperti ini. Dan Persik kena Patrick Boy. Patrick Boy tidak dipakai Rafaelnya dari Persik ketika dia harus bergelut mendapatkan turtle tanpa adanya retribution. Ini cukup menarik ya dari Persik karena dia bawa ke arah tentunya Conclusive Blast, dia bawa Firmness juga, dan bahkan dia sampai bawa ke arah Season Hunter untuk bisa dapetin lagi-lagi farmingan pattern yang bakal welcome banget dari awal ini, Be. Ya, dan balik lagi untuk asuransi early game-nya aja dia bawa
enable fighter atau basic common. Tapi untuk saat ini kita melihat bagaimana agresivitas yang seolah tidak akan ada henti-hentinya. Dan tadi kalau pertanyaan dari Ranger Mas, Skylar mau tidak mau mengikuti tempo Iya, dari ikuti Versik dan tempo. Naomi-nya, karena kalau ketinggalan dia yang bakal kena fall off sendiri. Bener, karena ini bukan permainan Skylar, dia poking di early, apalagi dia tahu dia tidak memiliki item. Di depan sana ada Clay, maka mundur ke arah belakang, memberikan skill pressure, berhasil mendapatkan cold pump, membuat seorang Van baru level 4 kali ini. Purple Buff akan coba diinvasi apa sih Avisan. Blessing duet untuk clear minion saja, ada high di depan sana, Versik berhasil mendapatkan Purple Buff-nya kembali. Dari atas tersebut dikeluarkan oleh sang tuan muda. Bahkan Kabuki pun tumbang di area atas. Ini baru pertama kali aku melihat Skylar bermain dengan tempo secepat ini, seagresif ini. Dan meskipun kita melihat tidak terlalu overcommit ya, tapi pergerakan dari Naomi pun tidak terhenti begitu saja. Maka Skylar mendapatkan platingan yang begitu banyak. Full platingan untuk seorang Skylar, Prof. KB. Langsung ada perbedaan gold yang signifikan sekali, 2.500 di menit yang ketiga. Dan kalau kita lihat dari Van, dia stay di level yang keempat, tentu bakal berat banget juga buat high. Karena mau nggak mau dia bakal plus 8, dia nggak bisa beli rom item karena dia pemegang retribution. Dan ini mungkin yang mau kita lihat dari sebenarnya crowd ya, waktu di match sebelumnya dengan Quantum Charge, ini yang harus dilakukan nggak sih, Be? Iya, permainan cepatnya. Betul. Damage berani, yang penting escape pakai Battle Mirror Image karena dia punya BMI. Dan buat sekarang, Skylar melakukan hal yang serupa. Hal yang tadinya mungkin di match pertama itu tidak dilakukan oleh Marky. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan. Hayabusa di arah late game akan menjadi bahaya. Dan ini tugas Anarchy, apakah dia mampu bisa membawa game ini ke arah early atau mungkin di arah metode late game Aura yang akan mengganas dan bahkan menenggelamkan sang raja. Tapi aku belum melihat juga pergerakan dari Clay yang terlalu signifikan dengan satu buah roll wave ya. Mungkin terkecuali dengan satu buah petrify tadi ke arah Van, yang dimana first bloodnya memang sempat didapatkan oleh Araki sendiri. Tapi Kimura baru aku ngomongin Clay, sudah kejadian. Langsung Kimura berhasil dimakan begitu saja Skylar. Untungnya dia berhasil mendapatkan satu buah assault damage karena dia harus bertahan di arah south lane dengan ada keganasan 3 player dari Aura Fire. Dan masih ada retribution sekarang. Masih ada retribution. Masih lagi. Bakal coba dihajar. Sekarang sekur selesai. Dan begitu saja Naomi counter fight. Dibalikan kembali ke arah dan bahkan Hai akan menjadi korban. Kali ini di depan sana para pasukan dari arah yang ingin membalaskan kembali ke arah dan Renala Pate. From Kabuki gagal. Berhasil menenggelamkan Hai di depan turretnya sendiri. Dan tidak tumbang dari Naomi kali ini, namun Persik menangkap Van yang lagi diam-diam mencuri ke area purple. Kali ini sudah mulai dibuka, belum ternyata. Masih ada satu buah shadow kill dari seorang Van, namun sepertinya akan disimpan begitu saja. Tapi Banana tiba-tiba dia flicker di Jermas. Banana berhasil memancing satu buah shadow kill. Dan Van berhasil kehilangan satu sosok yang sangat mahal. Harusnya ada sosok Purple Buff yang bisa diinvasi oleh para pasukan Araki di belakang sana. Skylar berhasil mendapatkan satu buah shield, tapi untuk Clay bukan seorang Skylar. Dan invasinya terus berfokus ke area gold lane kali ini dari RRQ. Sementara Persik mencoba untuk menangkap Hai dan Petrify. Lagi dan lagi seorang Clay Jermas. Kapten terbaru dari RRQ, Clay berhasil menenggelamkan Hai di depan sana. Ada retribution terjadi dan mungkin kali ini akan dimenangkan oleh Persik kalau misalnya ada objektif turtle. Kenapa? Karena levelnya Profesor KB. Ya, levelnya ini terlalu fall banget. Level 9 dari Versik unggul 3 bahkan untuk saat ini. Dan kalau kita melihat dari Clay 501 ini hampir 100% kill participation. Semua rotasi leading sama Clay, dan lihat Versik hanya membadani saja. Hanya melakukan zoning out saja. Pergerakan 5 man dari RRQ sampai Aura Fire masih belum mendapatkan satu poin kill pun di sini. Oke, di depan sana langsung ada invasi kembali terjadi menuju ke arah orange buff yang dimiliki oleh para pasukan Aura Fire without retribution, tanpa retribution. Wah, ini turtle-nya mau dilanjutin lagi. Turtle yang ketiga, mau perfect turtle plus. Kalau misalkan Lord-nya tanpa ada mistake, tanpa ada kesalahan, kayaknya Versik bakal mendapatkan level ke-15-nya sebelum menit yang ke-10 bahkan. Oke, kalau misalnya kita lihat ini permainannya cukup disetir oleh Clay ya. Clay yang mungkin di roster yang sebelumnya dia tuh tidak terlalu bermain setir seperti ini. Biasanya dipegang oleh Finn. Kalau misalnya kalian sadar, dan kali ini dengan permainan roster yang berbeda, Naomi mencoba mengikuti gameplay dari seorang Clay. Kalau misalnya Profesor dan juga Momochan sadar, tapi lihat Naomi di depan sana bisa masuk menutup, taruh dikeluarkan dan bahkan Raven yang gagal. Satu bola yang didapatkan, Naomi bisa survive, tapi tidak akan terlalu lama. Blessing duet from Skylar untuk memberikan satu poin kill yang gagal didapatkan. Kabuki telah merubah dengan Ren Rapati kali ini. Kabuki masih bertahan di
depan sana. Para pasukan dari Aura Fire mereka tidak terlalu rugi. Tidak ada kehilangan poin sama sekali. Dan bahkan pecah telur yang sangat mahal diamankan oleh seorang Kimura. Karena lepas dari pandangan Banana, Kimura juga tidak bisa dipegang, Profesor. Ya tapi balik lagi, Kimura sekarang ada yang pegang ini. Versi kebetulan kita tahu sendiri bahwa pasif dari Basya ini akan memotong regen HP yang tentunya Uranus pasti bakal bener-bener ke-shutdown banget. Gimana caranya Kimura menghindari Versi, tapi dia juga memegang lini belakangnya. Kebetulan RRQ kayaknya draftnya nggak punya lini belakang untuk sekarang. Yes. Mereka punya Skylar dengan klubnya kita tahu sendiri bahwa dia akan bermain ofensif, jump in ke tengah-tengah teamfight. Clay juga sama, dia bisa nembus tembok, nembus terrain, makanya dia pasti bakal bermain loncat ke belakang, ya kan, yang menandakan bahwa RRQ nggak punya backline. Oke. Satu kali loncat semuanya harus all in. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari gol Elite tadi, jauh banget posisi dari seorang Kabuki. Perbedaan 2000 gol. Sementara Skylar memang lagi unggul-unggulnya sekali ini. Bahkan RRQ secara keseluruhan mereka unggul dari segi network 7.600 di menit ke-8. Dan Versik benar-benar terlihat kuat tentunya dengan emblem tag yang dia bawakan kali ini. Dan bahkan Skylar udah mulai join, udah mulai ikut rotasi. Dan ini tinggal gimana RRQ mereka buka vision, mereka masuk invasi ke area jungle yang dimiliki oleh Aura Fire dan gak kasih kesempatan sama sekali untuk pemain-pemain Aura Fire untuk ngejar dari segi ketertinggalan network dan bahkan item mereka. Dan satu hal yang mungkin harus diperhatikan Aura Fire adalah lane jauhnya selalu didorong sama seorang Banana. Banana dia memanfaatkan lane jauhnya agar para pasukan dari Aura Fire gak ada split push. Power split pushnya sangat besar dengan adanya Hayabusa, tapi ditutup sama Banana. Lihat, dia nggak akan ikut terhadap teamfight yang terjadi. Dia memilih untuk mengamankan lane jauhnya. Sedangkan ini ada hal yang cukup berbeda ketika mereka juga mengamankan partai buff. Lihat posisinya, dipegang semua. Iya. Positioning, boost, pressure-nya semua dipegang. Ya balik lagi sih, ini kayak hampir semua rumput berbahaya. Karena apa? Karena ada Kaja, ada Kadita. Jadi ya udah pasti Divine Judgment dan juga Breath of the Ocean bakal menghentikan bagaimana rotasi dari Aura Fire. Sementara di kubu dari Aura Fire, itu butuh banget durability untuk membuka tim fight. Karena apa? Karena Kimuranya ke shutdown dari awal. Sehingga dengan Banana yang unggul dari segi XP lane dan ditambah dengan Versik yang leading banget dari segi jungle-nya, dua lane udah fatal banget. Buset, ditambah dengan Skylar dan juga Kabuki yang dari awal mendapatkan gold yang berbeda. Karena pas Skylar dapat full plating, Iya, dan sementara bahkan, Kabuki nggak dapat. dan bahkan dia sekarang udah berbeda 2 level. Dibandingkan 3 bahkan dibandingkan dengan seorang Kabuki di Plus sini. Wind of Nature ini udah pasti bakal Blazing Duet jump in ke tengah-tengah team fight. Bisa jadi Skylar bakal berani untuk membuka setup tersebut. Oke, tapi lihat di depan sana ada Versik yang udah standby on position. Skylar fokus ke arah objektif yang dia miliki. Ini bisa dibilang Banana akan membawakan satu hadiah kepada para pasukan Aura Fire yang top lane. Satu ward yang mungkin belum di-charge, tapi udah bisa memberikan damage yang cukup impact terhadap Flash Turret. Hai, berada di garis depan. Belum dibuka begitu saja, seperti ini juga masih bergerak dan bahkan Banana masuk terlalu dalam. Bahasa peribahasa, sudah kalau dikeluarkan. Banana membawa Van hampir saja ke para pasukan dari Aura Fire. Tapi lihat, di sana di Judgment yang menghentikan pergerakan dari Kimura. Namun masih bisa melakukan defense tentunya dari Aura Fire. Setelah satu momentum yang hampir juga dimaksimalkan oleh seorang Naomi, namun hanya Kimura saja yang tumbang. Banana, ini permainan yang mungkin aku bisa bilang RRQ mereka menaikkan tempo permainan mereka dengan begitu cepat. Mereka tahu mereka punya late game insurance, tapi mereka mau pop damage yang diberikan sama seorang Skylar ini yang justru jadi kunci dari early ngebuat dia snowballing. Semakin lama makin akan semakin tertinggal jauh dari seorang Kabuki. Kalau menurut aku sih, Skylar udah harus respect ya, walaupun dia unggul sangat jauh, tapi damage tadi itu membuktikan kalau dia nggak bisa sembarangan masuk, Profesor. Ya, apalagi kita tahu sendiri bahwa di sini permainan dari Aura Fire membawakan Assassin Jungle. Yang berarti late game power dari Aura Fire ini lebih mengerikan ketimbang RRQ. RRQ jangan sampai ke bawah late gamenya, jangan sampai terbawa ke menit 18. Karena di atas menit 18 ini bakal jadi bencana banget. Yang kayak Regirma sering bilang, bahwa Aura Fire dengan Assassinnya bisa saja malah membawa gameplay. Kemarin pas Dewa United juga melakukan hal yang serupa. Ya, ketika berhadapan dengan Aura Fire. Betul, mereka takut ada satu hal yang seperti itu dan ini sangat bisa nyata. Pertama, mereka tidak punya high ground defensif, tapi terdeteksi pergerakan dari high di depan sana terhadap seorang Versik yang membuat dirinya mengamankan posisi untuk Partoba. Oke, tinggal winning conditionnya aja yang diubah sekarang. RRQ harus teamfight di luar dari area high ground Aura Fire. Karena Aura Fire punya scene. Jadi mana scene dengan real manipulation udah pasti bisa mengurung RRQ. Aura Fire kebalikannya, gimana caranya menahan late game ini agar menjadi kenyataan? Van,
perlu level 15-nya, dan gimana caranya untuk mencari level 4 tersebut ya kan, 4 gap level ini, ya mau tidak mau harus melakukan defense Ya, dan tanpa harus terpick off. yang paling penting adalah gimana caranya stop Skylar jangan sampai loncat ke arah kotakan di manipulation dibuka mesin nanti di area team fight-nya. Karena Lord sepertinya tidak akan bisa di kontes oleh pemain-pemain dari arah Fire. Mereka melepaskan begitu saja karena lagi-lagi ketertinggalan dari segi network. Level kali ini membuat aura mereka kalau memaksakan team fight tentunya mereka bisa saja ter-wipe out. Dan kalau bisa aku bilang, Momochan, tadi kan bilang jangan sampai termakan sama remote manipulation ya. Terus Skylar, kalau aku kebalik, Skylar nggak boleh keluar sampai remote manipulation dibuka. Itu maksud aku sayang. Gitu. Jadi dia tunggu buka baru masuk sak gitu. Bilang dong. Jangan makan dong. Oke, tapi kita lihat di mana para pasukan dari RRQ mereka mengumpuli 12 gold difference. Ini adalah gold yang sangat jauh. Luar sudah bisa untuk mengamuk menuju ke best turret yang dimiliki oleh para pasukan dari Aura Fire. Reda Pati from Kabuki membuat Skylar terkena sedikit damage yang cukup berbahaya. Kimura nggak bakal bisa berlari, bisa terlalu sakit. Tapi Banana Stable position itu hanya lebih tinggi Buraka. Mencoba untuk memberikan stun terlebih dahulu. Naomi bakal coba dia pencet berikan kau. Rossi Itali termakan karena refleksi kan tidak ada. Para pasukan dari RRQ kali ini masih menempel dari seorang Skylar. Masih coba ditahan begitu saja, memberikan fokus terhadap best turret. Kabuki masih terbuka dengan sangat bebas, tapi para pasukan dari RRQ mereka mendorong di 3 lane dan hilang. Lucas Lake surprise dengan pelanggan dari Skylar. Persaingan para pasukan dari dan RRQ memenangkan game yang pertama. Permainan yang begitu sangat amat meyakinkan dari tim RRQ di game yang pertama. Hampir bahkan aku bisa bilang celahnya itu hampir nggak ada, Bang. Iya, karena balik lagi ketika kita melihat bagaimana kehadiran dari rotasi yang cepat, Baxia benar-benar menjadi penentu di game kali ini. Dan rotasi tersebut tidak lepas dari Clay dan Naomi yang membaca situasi kalau orange buff